Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Teman-teman kami, para kiai, para ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, khusus masuk dalam pesantren Ihya Ulumuddin Kiai Haji Razidin serta Ibu Nyai Samahatul Syekh Fadil Muhammad Haji Ibadur Rahman serta Ibu Nyai segenap pengurus PC, MWC, Kanting, Nahdlatul Ulama, serta segenap badannya, para pemerintahan yang berkenan hadir baik TNI, polisian maupun sipil, kirim hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Dengan izin Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka haul dan takmil Quran serta kita. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari perjalanan masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kemudian nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma hamba-hamba Allah yang muliakan, jam segini biasanya acara sudah selesai, namun saya baru disuruh naik. Artinya saya bagiannya closing saja, tidak usah ceramah, karena saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah lelah, sudah capek. Dari pagi dicekokin dengan haduh berjam-jam, Quran lama, kemudian terus-terusan dikasih sambutan, dinasehati terus, sudah capek. Dan saya sendiri belum beristirahat sama sekali dari siang. Saya lihat kursi orang-orang mulia juga sudah tidak ada isinya, dan yang tersisa hanya orang-orang yang sudah mulai memikirkan Senin atau Kamis mati. Saya kira tidak bijaksana kalau saya masih memberikan ceramah. Insyaallah paling lama sesuai kebiasaan jam 12 kita selesai, sudah pulang semua dan kita sudah beristirahat. Hamba yang dimuliakan, kita bersyukur malam ini dikumpulkan oleh kiai sehingga kita bisa bersilaturahim, dan berkah silaturahim insyaallah kumpul di majlis ini saja Allah ampuni dosa kita semua, tambah umur panjang dan berlimpah rezeki. Saya minta request satu, kalau bisa AC-nya kipasnya dimatikan saja supaya tidak mengganggu Bapak Ibu yang ngaji. Saya khawatir nanti pulang mereka pilek semua.
Sallallahu Nabi Muhammad. Saya ingin malam ini berbagi suluk yang baru saya dapatkan minggu lalu, supaya mudah-mudahan suluk ini berguna dan memberikan barokah untuk kita semua. Suluknya begini: Allah Allah Allah, la ilaha illallah, Allah Allah Allah, Muhammadur Rasulullah, Allah Allah Allah, la ilaha illallah, Allah Allah Allah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bareng-bareng, mohon kalau saya sudah pegang mic, tidak ada satu orang pun yang pegang mic lagi, supaya tidak beradu suara. Hadroh nanti bunyinya kalau sudah saya minta, dan pemain hadrohnya harus lengkap. Kalau kurang satu pun tidak bisa ngiringi saya. Yuk. Allah Allah Allah, la ilaha illallah, Allah Allah Allah, Muhammadur Rasulullah, Allah Allah Allah, la ilaha illallah, Allah Allah Allah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Yuk. Allah Allah Allah, la ilaha illallah, Allah Allah Allah, Muhammadur Rasulullah, Allah Allah Allah, la ilaha illallah, Allah Allah Allah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Saya mau dengan ibu-ibu dulu bareng ya. Ibu monggo. Allah Allah, Allah Allah Allah, Muhammad, Allah Allah Allah, Allah Allah Allah, Allahumma salli ala, ya Rabbi Allahumma ya Rabbi
Monggo Bapak. Allah Allah la ilaha illallah. Allah 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 Muhammadur Rasulullah. Allah 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 la ilaha illallah. Allah 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Hadrohnya komplit hadrohnya. Ya, yuk. Allah Allah. Ingat mic yang pegang saya sendiri. Kalau kamu bunyi saya berhenti. Ayo. Allah Allah Allah. So, kompak dulu. Kamu pegang semua, kalau nggak usah ya, nggak usah aja. Kalau saya ngasih tahu mahasiswa saya cuma sekali nggak ikuti stop. Yuk, Allah 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 la ilaha illallah. Allah 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 Muhammadur Rasulullah. Sudah nggak kompak, sudah nggak usah. Yuk, Allah 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 la ilaha illallah. Allah 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 Muhammadur Rasulullah. Allah Allah la ilaha illallah. Allah 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi wasilahnya Yai Rosikin kita semua dikumpulkan. Saya ingatkan kita semua tentang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang siapa saja dalam dirinya ada 3 perkara ini, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Ayat 3 perkara sing saha jelema ngabogaan dina dirina 3 perkara ieu tan wande eta jelema bakal ngarasakeun amisna iman. Paham belum? Apa yang dimaksud dengan manis iman? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat dirasakan daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau membaca Al-Quran terasa lebih nikmat daripada membicarakan aib orang. Manis iman itu kalau memberikan minuman kepada penceramah lebih nikmat daripada minum sendirian.
Manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan. Manis iman itu kalau sholat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton AC Milan. Kalau saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih baik, membaca Al-Quran apa ngomongin orang? Mana yang lebih baik, baca Quran apa ngomongin orang? Bocah cilik ngerti. Tolong jawab ibu, mana yang lebih gurih, baca Quran apa ngomongin orang? Dari tadi ibu-ibu duduk di sini, mana yang lebih banyak, baca Quran apa ngomongin orang? Cangkem nek orang dicancang orang mingkem. Oke. Kenapa ibu-ibu, nih saya ngomongin ibu-ibu Jakarta ya. Sebenarnya seorang Jakarta baik dia ini. Ibu-ibu di Jakarta itu kalau ngomongin orang lebih lancar daripada baca Quran. Mengapa? Kalau disuruh membaca Al-Quran, kebanyakan mereka tidak tahu tajwidnya, idharnya, idgham, iklab, mad dan kosornya, wakof dan ibtidahnya. Tetapi kalau suruh ngomongin orang, fasih semua, lanyah semua, lancar semua, murotal, nggak ada wakofnya. Itu ibu-ibu di Jakarta. Kalau ibu-ibu di sini mah insya Allah tidak. Saya yakin tidak sama. Karena banyak iyainya, banyak gurunya, banyak ulamanya, banyak ustadznya. Insya Allah ibu-ibu di sini beda dengan di Jakarta. Alhamdulillah. Insya Allah ibu-ibu di sini lebih parah. Kenapa kok tiba-tiba baca Quran tidak terasa gurih? Belum manis iman. Terus bagaimana supaya manis iman? Paketnya poin pertama saja, karena 3 poin nanti harus sampai jam 4 pagi. 1. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Allah tidak melarang seorang suami cinta istrinya, mungkin hasil rebutan dengan teman SMA-nya. Allah juga tidak melarang seorang istri cinta suaminya, mungkin hasil jebakan banser bersama hansip tetangganya. Allah tidak melarang kita cinta anak, cinta harta, cinta jabatan dan kedudukan. Yang tidak dibenarkan cinta istri, cinta suami, cinta anak, harta, jabatan dan kedudukan mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Allah tidak melarang kita cinta suami, istri, anak, harta, jabatan dan kedudukan? Karena memang Allah telah menciptakan rasa cinta dalam diri kita. Di hati ibu ada rasa cinta? Cinta istri bapak sudah begitu lemah. Di hati bapak ada rasa cinta? Di hati bapak ada rasa cinta? Cintanya masih tinggi, berarti bapak bisa menyiapkan istri baru. Ada rasa cinta? Rasa cinta pada makhluk sejak lama tetap suci,
takkan hilang sampai datang. Oh takkan hilang sampai datang. Jangkrik. Bagaimana supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah? Rahasianya supaya nikmat ibadah maniskan iman, supaya manis iman cintai Allah, supaya mencintai Allah banyak zikir kepada. Zikir yang mana? Boleh pilih. Zikir itu ada dua, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Apa zikir jahar? Zikir jahar itu kedengaran suaranya karena ada bunyi dan gerakan lisannya. Apa zikir khafi? Tanpa suara tapi ada rasanya di hati. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Ana dahar, ana benar apa salah aja? Saya kenal disit kopi. Kopi kok selamitan apa itu lah. Allah punya banser yang sangat banyak jumlahnya. Allah punya satpol pp yang sangat banyak jumlahnya. Allah punya polisi yang sangat banyak jumlahnya. Allah punya pasukan dari kalangan malaikat yang sangat banyak jumlahnya. Malam ini yang kumpul di sini tidak sampai 10.000 orang, tapi malaikat-malaikat Allah mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan kumpul di sini. Untuk apa? Yaltamisuna majalisan dzikri. Tugas mereka memang menelusuri, mencari-cari majelis zikir. Enggak nih ibu-ibu melihat malaikat yang datang malam ini mesti merinding kabeh. Apa yang mereka lakukan? Ketika ada orang beriman membaca Al-Quran, mereka tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang berzikir, mereka ikut zikiran. Ketika ada orang yang baca salat, mereka ikut selawatan. Dan saat orang yang beriman nanti di akhir acara membaca doa, insya Allah malaikat mengaminkan doa-doa kita semuanya. Allahumma. Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halumu ila hajatikum. Wis pangkon ngomong jarang apa mari wajah bilang-bilang ku tak takak nama digusar bakal dina kabeh apa angkat wajah beti-beti kene dikapuna kabeh jagoan kowe kene. Nanti apa ora? Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halumu ila hajatikum prakarita anjeun di harapan aing ke ku aing menjaga kalau hayang naon sia tong era-era pasti dibikin kabeh naon doa jeung kayang sia kabeh di dieu. Ngerti enggak? Silakan kalian minta kepada Allah di sini apa yang kalian harapkan, kami akan sampaikan kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan dan memberikan doa-doa kalian. Allahumma. Insya Allah semua yang datang di tempat ini urusannya beres. Allahumma. Karena malaikat ikut menjadi tim sukses. Lain sama tim sukses caleg. Kalau tim sukses caleg mah kadang-kadang timnya sudah sukses, calegnya gagal malah Kenapa stres dikerjain sama tim sukses? Kenapa dikerjain sama tim sukses? Kalau sudah jadi urusannya nggak ada yang beres. Waktu nyaron yang pertama ada, mudah dia ngasih sambutan, rajaban dia ngasih sumbangan, orang hajatan dia kondangan, orang yang ngasih bantuan, orang mati walaupun tidak kenal calon DPR ngantar ke kuburan. Giliran sudah jadi wakil rakyat, boro-boro ngasih sambutan dan sumbangan dan ngantar ke kuburan, diundang pengajian khataman gitu, nongol-nongol, acan orang metu-metu. Makanya yuk kita doakan malam ini para tokoh masyarakat, para pimpinan rakyat yang datang malam ini mudah-mudahan panjang umurnya. Sedangkan mereka anggota DPR itu yang datangin semua musim kampanye doang, mudah-mudahan pada cepat mari. Moga-moga pada cepat mudar morong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maratum bil jannati farta'u." Jika kamu melewati taman-taman surga, mampirlah kamu. Wa ma riyatul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilatu dzikri, liungan zikir. Tempat ini oleh Rasulullah dianggap sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Madinah.
Selama kita menyangka bahwa yang namanya Ridho cuma satu sampai makam Rasulullah di dalam Masjid Nabawi, ora, ente, boten, tidak. Dimanapun orang yang berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, berselawat kepada Rasulullah, membicarakan agama Allah, termasuk khatmil Quran malam ini, apakah itu di Madinah kah dia, di Mekah kah dia, di Irak, di Yaman, di Mesir, termasuk di Sebaku ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Ini bunga-bunga saya lihat sampai sebagian yang praktik, sebagian sudah mau mati karena sudah nggak disiram 3 hari lamanya. Tapi karena berada di majelis zikir, ini bukan bunga sembarangan, ini adalah bunga surga. Bunga surga. Saya tanya ibu-ibu, kalau bunga surga segar apa layu? Segar apa layu? Cari siapa? Cintaku kepadamu tak akan pernah layu, bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Jadi sahabat gue, di antara ibu-ibu yang datang mungkin ada yang umurnya di atas 60 tahun, ada yang di atas 60 tahun, ada. Kita melihatnya dia orang tua, sebetulnya dia adalah nenek-nenek. Tapi karena berada di majelis zikir, di hadapan Allah beliau bukan nenek-nenek, tapi bidadari surga. Bidadari surga yang sebentar lagi masuk surga. Walaupun raudhah yang di sini cuma dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya ada di Madinah. Tapi walaupun ini cuma dewan pimpinan cabang, kalau ibu-ibu yang jilbabnya merah mati malam ini di tempat ini, insya Allah masuk surga. Amin. Ada jilbab merah, sudah diaminkan. Karena ini taman surga, anak-anak kecil kita walaupun sebagian kelaparan, lihat sebagian makanan betah, remajanya betah, hadrohnya walaupun bengong juga betah, perawatnya betah, ibunya betah, kiainya betah, polisi tentaranya betah, bansernya betah, semuanya betah, termasuk malaikat-malaikat Allah juga betah. Yang tidak betah di majelis zikir hanya sebab yang namanya setan, kalau ada orang yang baca Quran dia akan kebakaran, kalau ada orang yang berzikir dia akan kepanasan, kalau ada orang yang salawat dia akan kelojautan, kalau ada orang yang baca Quran, kalau ada orang yang baca doa dia minggat kabur pergi entah kemana jalan. Mulanya kalau besok selesai sholat berjamaah di masjid dan di langgar kita, imam yang ngajak zikir dan doa berjamaah, ada jamaah yang minggat duluan padahal tidak ada urusan, berarti jamaah tadi sudah kesurupan. Kalau kiai lagi ceramah, ibu-ibu malah kipas-kipasan kepanasan, berarti orang itu sudah kerasukan. Kalau ada ibu-ibu yang pulang duluan gendong anaknya, berarti yang digendong tuh anak. Kenapa saudara-saudara? Sebab belakangan ini di Indonesia muncul sekelompok orang yang menyalahkan amaliyah Nahdlatul Ulama, menyalahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seenaknya mereka mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, haulan bid'ah. Kita tidak usah ribet, tidak usah ribut. Kenapa? Sebab persoalan ini adalah persoalan beda pendapat. Sesama umat Islam harus saling menghargai, saling menghormati. Saling menghormati. Walaupun beda pendapat, sesama umat Islam wajibnya saling menyayangi, saling mencintai. Saling mencintai. Tai lagi. Tapi kalau terus-terusan umat Islam Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga Nahdlatul Ulama, amaliyahnya disalah-salahkan, bangunlah umat Islam, bansernya, ibnunya, IPPNU-nya, batayatnya, muslimatnya, tanfidiyahnya, syuriah, polisi, tentara dan aparatnya, kompak semua seperti kompaknya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim. Nah, terus kan batuk kalau kadang kita ceruk lah. Esuk-esuk minum kopi, awan minum jeruk.
mula-mula cium pipi akhirnya jeruk. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kanjeng Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, belum dikerjakan datang setan. Bro, manggil Nabi Ibrahim Mas Bro. Padahal kalau memanggil seorang Nabi minimal Sayyidina. Tapi setan kan memang anti Sayyidina. Jelas apa jelas? Bro, apa Seth? Saya dengar katanya kamu disuruh nyembelih anak kamu. Betul. Siapa yang nyuruh? Gusti Allah. Kapan nyuruhnya? Tadi malam. Di mana? Dalam mimpi. Oh Allah, bro. Mungkin yang datang dalam mimpi kamu itu bukan Gusti Allah. Bisa jadi yang nyuruh kamu sembelih anakmu itu adalah setan, padahal dia sendiri. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak banyak bicara. Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun jenggotnya panjang, celananya cingkrang, atau bajunya kayak daster, kepalanya ban seputar, mesti setan. Akhirnya kanjeng Nabi Ibrahim ngambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Dia bilang, oh good morning bos. Atau goblok temen ya. Kalau bocah cilik gagal maning, orang tua gagal maning. Oleh karena itu kalau besok umat Islam Indonesia, warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga Nahdlatul Ulama disalah-salahkan, datang di Jambi kelompok yang mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, haulan bid'ah, selamatan bid'ah. Tidak usah banyak bicara, jangan tanya ayatnya, jangan cari hadisnya, ambil batu. Jelas apa jelas? Itu aja kok. Daripada repot mendingan ngopi. Tapi kopi ini celamitan. Malaikat lapor sama Allah. Dari manakah? Dari Sebaku. Sebakunya di manakah? Di pesantren Ihya Ulumuddin. Acara apakah? Khatmul Quran dan haul masyayikh. Siapa yang datangkan? Ya Allah, kompak sekali mereka datang semuanya. Bahkan ibu-ibu rapi sekali walaupun sebagian jilbabnya belum lunas. Apa yang mereka lakukan? Ya Allah, hamba-hambamu di tempat itu, di pesantrennya Kiai Sodikin, semuanya berzikir menyebut asmamu Kiai Sodikin ya. Saya lupa sudah. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang dapat suluk baru dari Kiai Syarif. Allah Allah Allah, Allah Allah Allah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allah Allah, la ilaha illallah. Allah Allah Allah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi
Apa yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu disebabmu minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengabulkan doa orang yang tidak membaca amin. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu disebabmu minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu disebabmu minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang sebabku ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada, ya Allah. Dari mana kamu tahu bahwa mereka tidak ada potongan masuk surga? Dari cara duduknya ibu-ibu. Ada yang duduknya miring kanan, miring kiri, ada yang selonjor di rumah, ada yang netain bocah kiai sama kiai. Bahkan di belakang ada ibu-ibu yang sibuk mondar-mandir masuk ke kue kantong kresek. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, mereka minta masuk surga, ya Allah. Adakah mereka melihat surga? Tidak, ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga, ya Allah, pasti orang sebabku akan histeris jejeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Ishadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksena yang malaikat kabeh iku wong kang padha ngumpul ana pesantren Ihya Ulumuddin, kabeh wis tak apura dosa-dosane. Saksianku anjeun malaikat eta dalam ngarepun anu pesantren Ihya Ulumuddin, kabeh dosana geus dihampura ku kami. Saksikan wahai malaikat, semua orang yang berkumpul di depan pesantren Al-Ihya Ulumuddin, dosa mereka sudah kuampuni. Iya, ada malaikat yang interupsi. Boleh nanya, ya Allah? Boleh nanya Sambo apa Lesti? Bukan. Kan tidak semua orang yang datang di tempat itu membaca ayat kitab sucimu. Kan tidak semua orang yang datang di sebabmu itu bersolawat kepada nabimu. Tidak semua berzikir menyebut asmamu. Bahkan ada orang yang tidak sibuk mendengarkan ceramah pengajian tentang agamamu. Memang ada yang lain kan? Ada, ya Allah. Kami melihat dari awal acara, ada orang yang kerjanya cuma ngencer terus tukang kamera. Itu bagaimana nasibnya, ya Allah? Allah berfirman, humul julasa'ul ladzi la yash'u bihim jalisuhum. Hei malaikatku, orang yang kumpul di tempat itu semuanya orang baik. Siapapun yang duduk di samping mereka, bergabung dengan mereka, bareng-bareng satu majlis dengan mereka, sudah tidak merugi karena dosa mereka sudah kuampuni. Indah apa indah? Nikmat apa nikmat? Lawang kumpul kayak gini indah, kok ada yang bilang bid'ah dan coba. Hamba Allah yang muliakan. Inilah hebatnya zikir, inilah hebatnya wirid, inilah hebatnya tumor yang kadang-kadang kita dengan pikiran dangkal menganggap bahwa doa dan zikir tidak ada nilainya dan kalah dengan otak dan otot kita. Padahal sejarah dan fakta membuktikan para nabi dan orang-orang soleh terdahulu senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah ketika mereka berhadapan dengan tantangan dan rintangan dan cobaan. Lihat kanjeng Nabi Adam. Nabi Adam sedang enak-enaknya di dalam surga pengantin baru, sudah punya kebun yang lega, rumah yang megah, sadangan yang mewah, rezeki mambrah-mambrah, bumi subur sarwati nandur, barang murah sarwati lumbas, kemah lipah loh Cinawi, ayam tentram kartora harjo, lubak libuk lobal boken, beruk di juru beruk di pantong alayah di tengah ima. Pesan Allah cuma dua. Yang pertama, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin.
Hai Adam, uskun anta. Saya nggak akan bahas uskun dengan sakinah. Kenapa kok yang digunakannya uskun? Uskun itu sakana yaskunu, artinya tinggal, diam, anteng. Kalau kita sedang mengawinkan anak, biasanya ada ayat yang dibaca litaskunu ilaiha, supaya laki-laki sukun pada istrinya. Kenapa laki-laki sukun pada istrinya dengan kawin? Sebab sukun lawannya harokat. Harokat artinya ubah, sukun artinya menang. Kenapa kok laki-laki biar sukun pada istrinya? Sebab kalau belum punya istri, di badan laki-laki suka ada yang berharokat, yang ubah-ubah. Ada harokat doma, harokat patah, ada yang kasroh, malah nasi sukun. Lama 30 tahun itu harokatnya doma, 6 harokat, ada tasjidnya. Tapi lah menestuanya harokatnya kasroh. Saja dipikir-pikir. Tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga, silakan makan apa yang kamu makan, tetapi jangan kamu dekati satu pohon ini, sebab kalau kamu dekati pohon ini kamu termasuk di antara orang-orang yang zalim. Adam, satu pohon ini walaupun dia ada di halamanmu atau di kantormu atau di ruangmu atau cair dengan tanda tanganmu, jangan kamu ambil, sebab itu korupsi namanya. Yang kedua, inna hadza aduwwaka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati wa tasluh. Ini ada lawan politikmu, ini ada musuhmu yang sudah kabur ke luar negeri. Nanti kalau pulang dan awas jangan terima dia, jangan beri kesempatan ngomong dia, apalagi koalisi dengan dia. Itu bahaya buat partaimu. Dan kamu dapat ayatnya, betul. Ayatnya wala taqraba hadhihi syajarata, ayat. Ya, kok setan kamu tahu dari mana? Dari YouTube. Memang setan juga belajar agama, belajarnya dari YouTube, bukan qiraatul kutub. Ngajinya sama postingan, bukan sama ajengan yang dibawanya WhatsApp, bukan mushaf. Ngomong apa kon? Gini sebetulnya Allah mengatakan itu bukan karena kamu dilarang supaya makan buah tadi, bukan, justru kalau kamu makan buahnya kamu akan jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Makan aja, alanya orang lain jangan goroh bae, biar aku yang jadi anggota DPR bakal jelas kok tekan sih kok tidak gajung jangan nyong lah. Akhirnya setan sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Diam, aku bersumpah apa yang aku katakan pada kamu itu semata-mata nasihat buat kamu, bukan buat saya. Gak ada istilah wali piro, dan gak ada. Malah mesti macam rolas yang dikira. Akhirnya karena mendengar sumpah goncang hati Adam. Sebab apa? Adam tidak membayangkan ada orang sumpah tapi bohong. Kenapa? Karena Adam tidak pernah nonton TV One. Andai Adam pernah nonton TV One, dia akan menyaksikan orang yang dagang naik Mercy, bajunya pakai dasi, kepalanya pakai peci, di senayan sumpah pakai kitab suci, mana korup. Gak akan ketipu. Akhirnya Adam tertipu. Dalam, jangan dalam-dalam lah. Corok itu dalam. Akhirnya mereka melanggar larangan Allah. Yang makan duluan Adam apa istrinya? Ada para ulama yang ambil isyarat bahwa yang makan pertama adalah istrinya. Mana buktinya? Istrinya makan 2 buah sudah jatuh sampai di dadanya, sedangkan Adam makan 1 baru sampai lehernya. Aduh, ibu protes, orang yang makan duluan Adam, mana buktinya? Tuh di 2 sudah ada 2 biji di bawahnya. Itu mah bukan buah, itu mah biji. Biji mah buat ditanam.
Yang dimakan buah apa biji? Yang di atas buah biji, yang di bawah buah biji. Biji saya gue ditandur gue. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke bumi, telanjang bulat, krisis sandang, krisis pangan, desintegrasi rumah tangga, misah suami istri, konon sampai 300 tahun lamanya. Oh, jawabannya gue. Ibu kalau kehilangan suami sedih apa tidak? Sedih apa tidak? Saya tanya bapak-bapak. Panjenengan kalau kehilangan istri sedih apa tidak? Dia bilang, Mas, bagaimana aku merasakan pernah kehilangan sedangkan aku masih ada, aku sudah siap pemain cadangan. Hawa yang berada di Jeddah, pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh kangen sama suami. Sementara Adam yang berada, dia bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India tapi dikasih alamat. Untung saja Adam dapat WA, wahyu Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Apa WA yang didapat dari Allah yang langsung diijazahkan oleh Allah? Dua pendapat, paling tidak pendapat para ulama. Yang pertama, Kanjeng Nabi Adam membaca istighfar sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna Pendapat yang kedua mengatakan bahwa saat itu Kanjeng Nabi Adam bertawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dia berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima faghfirli, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Wahai Adam, bagaimana kau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Nabi Adam menjawab, Rabbi innaka lama khalaqtani rafa'tu ra'si fa ra'aitu maktuban ala qawaimil 'arsy la ilaha Muhammadur Rasulullah qaratu annaka lam tudif isman min asma'i khalqika illa lahu wa hablul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau telah selesai menciptakan aku angkat kepalaku dan kupandang di tiang-tiang pancang aras, ada satu nama bergandengan dengan namamu dalam seutai kalimat yang indah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau ada nama rendeng berarti selain mencintai. Shadaqta ya Adam innahu lahul khalqi ilayya wa innahu la akhirul anbiya indriyatika wa laulahu ma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai, dia nabi terakhir di antara cucumu yang kalau bukan karena dia aku tidak akan menciptakan kamu. Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, langsung istighfar dan tawassul. Bagaimana dengan setan? Setan juga melakukan pelanggaran, tapi tidak mau istighfar, tidak mau tawassul. Kenapa? Setan memang anti istighfar, anti istighfar, anti. Makanya kalau ada yang memusyrik-musyrikan tawassul berarti anak buah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok, daripada repot. Santai baik kan. Saya agak serah karena belum ada air jeruk. Ngomong doang, ngomong ganggu.
Akhirnya kaki Kanjeng Nabi Adam digiring oleh Allah walaupun tidak pakai Google Map dan Sherlock sampai di Jabal Rahmah bertemu dengan kekasihnya yang sedang memanggil-manggil. Seret, kini ku datang padamu semula, sambutlah kedatanganku. Padahal kemarin-kemarin Adam dan Hawa sama-sama tidak bisa tidur. Cek jam oi. Adam dan Hawa tidak bisa tidur karena berpisah dari kekasihnya. Sone kang ya. Wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Pokoknya sudah mati ya. Wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Ayo sonnya naik dong, basnya naik. Basnya naik, bas. Wahai sayang, tampakkan wajahmu, jangan kau goda diriku. Wahai sayang, jangan kau malu, tiada orang lain tahu. Wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Sayang, di mana kamu kini? Hingga kapan aku harus menanti? Cukup apa lanjut? Ini harus di polling ya, voting dulu. Lanjut apa cukup? Wahai sayang, tampakkan wajahmu,
jangan kau goda diriku. Wahai sayang, jangan kau malu, tiada orang lain tahu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar lega rasa rinduku. Wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar lega rasa rinduku. Pada tulus gila. Enak bu? Lagi? Tapi rasa mengisi Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Akhirnya Adam pun digiring kakinya sampai di Jabal Rahmah bertemu istrinya. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Kakang dari mana sih? Kang nggak datang-datang. Sebetulnya Kakang dari tadi sudah di sini, cuman belum datang juga air jeruknya. Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Stabil kembali ekonominya, rukun kembali rumah tangganya, bahagia lagi hidupnya karena baca istighfar. Makanya ibu-ibu kalau seret rezeki ngaco suami jangan nyalakan aki-aki, tapi sadar diri baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, Rabbi zidni wafiqni. Marilah kita umat manusia, semua anak Adam dan Hawa, menjalani perintah yang kuasa serta menghindari larangannya. Rabbi zidni
semua yang di dunia ini kelak akan terbenam kembali sebelum datang ajalnya diri. Taatlah pada perintah ilahi untuk suatu bekal di akhir nanti. Tuhan pengasih lagi penyayang, tapi kasih jeruknya datang. Setiap berjalan perbuatan pasti akan mendapat balasan. Astagfirullah Rabbal baraya, Rabbi zidni wafiqni. Sallallahu Nabi Muhammad. Jangan pernah kita merasa sunyi dari ampunan Allah. Yang bikin seret rezeki itu banyak dosa. Kalau ingin longgar rezekinya, istighfar. Dosaku banyak, Yai, lebih banyak ampunan Allah. Kesalahanku besar, Kiai, Allah yang maha besar. Bukankah Kanjeng Nabi Musa juga pernah melakukan tawuran dengan anak buah Fir'aun sampai mati? Nyatanya dia akan jadi kalimullah. Bukankah Umar bin Khattab juga pernah mengubur hidup-hidup anak perawannya sampai mati depan matanya? Nyatanya dia akan jadi khalifahnya Rasulullah. Bukankah Robi'ah Adawiyah juga pelacur kenamaan yang sudah banyak langganan? Nyatanya dia akan jadi waliyatullah. Bukankah Syekh Hatta Batullah juga tukang bobok, tukang tarok, tukang ngisakin androk, tukang ngerojok, segala sendok, nu di pojok, nu ngarana mall? Nyatanya dia akan jadi waliullah. Kenapa? Sebab mereka setelah melakukan kesalahan tobat pada Allah Subhanahu. Tobat pada Allah Subhanahu. Malam ini yang datang bajingankah kamu, premankah kamu, penjudikah kamu, pelacurkah kamu? Jangan kecil hatimu di hadapan dengan berkah para kiai, berkah pondok pesantren ini, berkah para santri yang menghafal Al-Quran, berkah pengajian ini. Insya Allah dosa kamu semua diampuni. Allahumma. Yakin apa yakin? Yang penting apa? Kalau sudah banyak dosa kudu tahu. Kalau banyak maksiat kuduin. Wah, jam 1. Ya. Wih, suara genah kita. Wes, lanjut baik, Pak. Ya, kita bisa bakal maning son. Ini harus yang dipakai yang stereo ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Jadi kalau panjenengan pinggir jembar rezeki banyak lihat Kanjeng Nabi Yunus. Nabi Yunus itu nabi yang terkenal balik tenar, tetapi dia kecewa dengan umatnya, kabur meninggalkan mereka. Jalan-jalan naik perahu bikin partai baru, dah kiai kok jalan-jalan. Akhirnya dicemplungkan ke lautan, dimakan ikan, dipangan iwak, kayak hiu. Teorinya orang yang dimakan ikan hiu akan hancur tubuhnya berkeping-keping, keluar jadi kotoran ikan, tapi tidak dengan Nabi Yunus. Kenapa? Sebab Nabi Yunus saktiman drukono mata kajil asisten. Apa jimatnya? Baca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Monggo la ilaha illa anta subhanaka inni.
ini kuntu, bukan ini untung. Singkat pikirnya, pendek wiridnya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan ia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus 3 hari 3 malam berada di perut ikan, keluar tidak cecer-cecer acan, tidak lecet-lecet acan. Kenapa? Sebab dia membaca tasbih dan Allah berjanji, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang beriman hidup dalam kegelapan, hidup dalam himpitan dan kesulitan, baca wiridnya Nabi Yunus, insya Allah habis gelap terbitlah, habis gelap terbitlah. Syaratnya beriman. Di sini ada Pak RT datang. Di sini punya RT nggak? Beriman, Muslim, berarti doa ini ampuh diamalkan Pak RT. Minggu besok ajak Pak RT ke kebun binatang, bawa ke kandang macan. Sesampai di kandang macan, dibuka pintu kandang macan, dan ketika pintu kandang macan dibuka, seluruh warga Sebaku kompak dan sepakat memberikan dorongan kepada Pak RT. Setelah masuk di dalam, Pak RT membaca doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insya Allah Pak RT, insya Allah Pak RT, habis malam macannya bilang alhamdulillah. Yakin? Yakin? Yakin sakti apa mati? Lihat Kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu juga orang hebat, dianggap teroris oleh pemerintah, dibakar ke dalam api yang sangat besar. Teorinya orang yang dibakar api akan hancur terbang di angin karena menjadi debu yang halus sekali. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim seperti gunung, punya zikir, punya wirid, punya doa yang sangat ampuh. Apa yang dibacanya? Hasbunallah wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nikmat? Enak Bu? Kalau enak itu keras apa lembek? Bacaannya aku ngacok pikirannya. Enak yang keras apa yang lembek? Ayo, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Masya Allah, begitu enak sama ibu-ibu dirubah, diganti indung-indung, hujan diudi, anak siapa mata melirik, Allahumma sholli wa sallim. Saya tanya ibu-ibu, lindung apa? Lindung apa? Lindung itu belut. Kepala lindung berarti das. Lah pengajian kok bayangin das belut lah. Jatuh takon dong, belut ini pendek apa panjang? Oh, belut itu pendek apa panjang? Belut itu kasar apa lunyu? Belut itu di darat apa masuk lubang? Ngaji bayangin panjang lunyu masuk lubang itu namanya apa? Belut ngerumun kayak mau belut. Udah gitu menghina orang lagi, aduh mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur
Allahumma sholli wa sallim. Itu ada perempuan mandi di kali rambutnya tidak sembahyang, tidak di dalam kubur mendapat namanya Siti asem kowe. Siti Aisyah itu istri Rasulullah, baju teman-teman. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wahai api, dinginlah kamu dan berikan jaminan keselamatan pada Ibrahim. Ibrahim keluar dari api, habis kayu bakarnya, padam apinya. Ibrahim mah gak lecet-lecet acan. Kenapa? Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal. Ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Begitu ada rumah warga kebakaran, datanglah mobil pemadam kebakaran. Tiba-tiba muncul, dia bertanya, kemana nih mobil? Nyemprot, Pak RT, minggir. Lo kenapa? Minggir. Kenapa Pak RT? Karena mobil pemadam kebakaran ini bid'ah, dolalah, tidak pernah ada zaman Rasulullah. Lu kalau kebakaran gimana Pak RT? Zaman Nabi Ibrahim dibakar api, dia tidak semprot pakai mobil, tapi dia tenang di tengah kobaran api, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini hadis sahih. Dari mana Pak RT? Aku dengar dari radio Roh Jahat. Tapi saya tidak berani Pak RT, makanya aku bilang kamu minggir. Entah siapa yang memberitahu ketika tiba-tiba muncul Bu RT dengan langkah gontai, kedua tangan kekasihnya itu pun ia gapai, lalu berkata, jangan tinggalkan aku seorang diri sayang. Preklah. Dengan wajah memerah dan sedikit nada marah, Pak RT berkata, baru kini kusadari betapa lemahnya imanmu itu. Biarkan aku seorang diri, pergilah engkau dari sisiku. Akhirnya dengan penuh percaya diri, diiringi isak tangis anak dan istri, Pak RT menceburkan diri ke tengah kobaran dan dia pun Tuhan nenek teman kau RT ngebaca cemplung hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbu kok hilang. 10 menit kemudian api pun padamlah dan seluruh warga Sebaku berduyun-duyun mencari keberadaan. Ternyata Pak RT mateng. Lihat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang gampang-gampang Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, 20 tahun kawin belum punya anak, 30 tahun kawin belum punya anak. Malah di Sebaku ada yang belum kawin sudah punya. Nabi Zakaria mohon kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi inni wahana 'azmu minni washta'ala shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati 'aqra fa habli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya rabbi la tadani fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, berikan pada keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Dijabah oleh Allah. Ya Zakaria, inna nubashiruka bihulamin ismuhu Yahya lam naj'alhu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira pada kamu akan kuberi anak laki-laki namanya Yahya. Belum pernah manusia buat dengan nama seperti dia. Kenapa kok namanya Yahya anak Zakaria? Yahya artinya hidup lagi. Kenapa? Sebab ketika Zakaria sampai umur tua belum punya anak, seakan-akan dia sudah mati. Begitu istrinya hamil, dia disebut orang yang hidup lagi.
Saya tanya ibu-ibu, ibu bisa nggak menghidupkan yang mati? Ayo saya, loh saya TV, loh ibu kalau ngidupin TV pakai remote kan? Pakai remote kan? Nabi Zakaria bertanya, ya Allah bagaimana aku akan punya anak sedangkan umurku sudah tua dan istriku wanita dari muda. Allah berfirman, huwa ala yahyinu wa qad khalaqtakum min qablu saya. Itu urusan gampang bagi aku Zakaria. Dulu aku menciptakan kamu dalam keadaan sempurna, padahal sebelum itu kamu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Gitu aja kok. Nabi Zakaria minta pada Allah, Rabbi ja'alli ayah, Tuhan buatkan tandanya untuk aku. Tapi kalau kiai ahli isyarat terjemahnya nggak begitu. Ya Allah, apa wiridku? Ini yang penting. Keluh Zakaria. Satu, Allah itu kalimat nasa salah satu ayam ila romza. Toko bicara orang apa dok? Lama kamu doa itu tidak kecok orang bos lagi kok. 3 hari 3 malam kamu tidak bicara dengan sama umat manusia kecuali dengan isyarat tangan saja. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira, banyaklah kau berzikir pada Tuhanmu. Kalau ingin ampuh doanya, jangan ngobrol tapi kudu banyak zikir. Persis ibu-ibu di sembako gak pernah zikir banyak, najis aja. Yang ketiga, wasabbih bil asyyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Ketika Nabi Zakaria mengamalkan tirakat ini, hari berikutnya tiba-tiba istrinya nenek-nenek 80 tahun Kenapa istri Nabi Zakaria nenek-nenek 80 tahun bisa hamil? Karena Nabi Zakaria membaca ini pun bisa diamalkan sama Pak. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama setelah dikawin kemudian diwirid oleh Pak RT dengan wirid Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Pada hari keempat ternyata sang nenek kok mati melulu sih? Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kenapa zikir, doa dan wirid para nabi dan para ulama itu ampuh saciduh metu saucap nyata, sedangkan zikir dan wirid kita nyaris tidak ampuh, saudara-saudara, karena kita harus memenuhi sekurang-kurangnya 3 hal supaya tidak menyalahkan Allah atau doanya. Pertama, zikir dan wirid yang kita baca harus sesuai dengan apa yang kita minta. Sebab yang namanya zikir dan wirid itu sama seperti senjata. Bismillah ampuh, hamdalah ampuh, istighfar ampuh, tasbih ampuh, hasbalah ampuh, semuanya ke ampuh. Tapi wonten penganggine piyambak nggih. Mulai bekerja baca selesai kerja alhamdulillah, lihat kiai ganteng subhan, kegoda setan a'ud, banyak dosa astagfirullah, mertua mati alhamdulillah. Yang kedua, zikir dan doa yang kita baca harus kita antarkan dengan hati yang bersih, yang kuat kemauannya. Sebab apa? Hati ibaratnya tangan, zikir dan doa adalah senjatanya. Sehebat-hebatnya senjata, kalau tangannya tidak bertenaga akan kurang bermakna. Ada kampak panjang, besar dan tajam buat nebang pohon, rubuh apa tidak?
kampak panjang, besar, tajam buat nebang pohon. Rubuh apa tidak? Serahkan kampak yang panjang, besar, dan tajam kepada orang yang setruk suruh nebang pohon. Yang rubuh pohonnya apa orangnya? Ini hati. Hati ibu sehat apa setruk? Hati ibu sehat apa setruk? Dari jawabannya lembek menunjukkan hati ibu sudah mulai setruk. Hati ibu sehat apa setruk? Kalau dari teriak-teriak, bentak-bentak itu darah tinggi gejala setruk. Hati bapak sehat apa setruk? Baik. Bapak lebih senang melihat istri sendiri apa istri orang? Ayo jujur ngaku. Lebih senang lihat istri sendiri apa istri orang? Ibu saya tanya. Lebih senang lihat wajah suami sendiri apa suami orang? Ibu nonton TV 1 jam masih kuat? Masih kuat matanya? Ibu melihat suami sendiri mukanya 1 jam kuat? Dulu kuat Pak Kiai, kenapa? Dulu wajahnya bagaikan bulan purnama. Nah sekarang kayak hutan belantara. Jangan kue lah. Suaminya nggak mau kona. Woi bimbing kayak mobil Mercy. Nah sekarang potong-potong. Dulu waktu muda mah kayak Mercy, catnya mulus, bannya radial, velg racing, perkeong, jok empuk, gas ngejos, rem pakem, bensin irit, lampu kristal, AC adem. Alah ketempel tangannya termuni dewek. Dan sekarang mah bannya gundul, peleknya pecah, joknya tinggal kayu tok, jendelanya bolong, airconnya hancur, bensinnya nganggo jerigen. Alah, kowe mah boro-boro ditempel urip starter biro urip. Akhirnya langsung dikublek dari lubangnya depan. Kublek, pojok belum. Lama-lama belum. 3 meter mati dupak maning. Bahasan digas ngeplos direm. Ini kira-kira yang ada di sini Mercy apa odong-odong? Mercy apa Power Wahon? Mobil mah tergantung perawatan Pak. Merek tidak penting, usia tidak penting, yang penting perawatan. Betul? Saya punya mobil cuma 4, tua semua, tapi jos semua. Kenapa? Bautnya sering dikencengin. Istri itu walaupun tua, sering rebonding. Jangan kerawas pakai sabun colek, aduh. Rambutnya ngadep kabeh. Ya maklum namanya mobil tua, rekat-rekat jarak apa. Hari ini tua tambah zaman muda biar menyakitkan deodoran yang setia setiap saat. Bahasan cikil ngawane kok tak rason. Mobil itu yang penting airnya jangan lambat, olinya jangan kering. Insya Allah. Mobil kalau penuh olinya, adem mesinnya, halus knalpotnya. Tapi kalau olinya kering, kasar mesinnya, greget knalpotnya. Istri juga begitu. Wah duitnya banyak, senyum-senyum, halus ngomongnya. Anjeun deui. Tapi giliran duitnya habis, lancip lambene atau saat ini ngomongin anjing deui. Ayo ngaku.
Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Yang ketiga, kalau wirid, zikir dan doa ingin ampuh, harus ada pelatihnya, ada gurunya, ada mursyidnya yang bertanggung jawab. Aja sembarangan sepak bola, ibu kurang koyok-koyok karet bunder weh biar pelatihnya gimana, cuma nguber-nguber karet bulat itu saja ada pelatihnya. Badminton itu cuma ngeprui buntut ayam mati bokong pitik ditutup terus, itu saja ada pelatihnya. Main catur, tahu catur? Tahu catur? Itu dorong-dorong kusen, itu saja ada pelatihnya, apa mending pikir. Tapi waspadalah, sekarang banyak guru mursyid gadungan. Hati-hati. Di mana-mana maju pikir spanduknya gede-gede, iklan, tapi kosong dari ikhlas. Oke. Iklannya yang baik. Sallallahu Muhammad. Hamba dan inilah zikir. Saya ingin malam ini mengijazahkan buat panjenengan semua yang insya Allah manfaatnya. Satu, ini kitab doa terbaik seluruh dunia. Panjenengan tanya kiai siapa saja, habib mana saja, ada nggak doa yang lebih baik dari ini? Insya Allah tidak ada. Lah bersama ini nggak dipakai, ini untuk undangan nyong gue. Ini doa nomor 1 di seluruh dunia. Saya bawa tinggal sedikit untuk Bapak Ibu di sini. Saya tidak menjual, Pak. Mohon maaf. Taruh di situ saja. Saya tidak menjualnya sama sekali. Nanti Bapak Ibu jangan berebut, ambil saja di situ, nanti bayarnya di situ juga. Ya, aku nggak jual. Insya Allah dibayarin sama Pak. Oh, udah RT membayar saya. Ini doa terbaik seluruh dunia, dan insya Allah di sini ada anak saya, Ustaz Herman sama istrinya, itu anak-anak saya juga, Pesantren Darul Hufat sudah mengamalkan ini. Insya Allah ke depan saya dengan Pak Robert akan memikirkan bagaimana ada majelis munajat yang besar di Jambi ini. Jadi umat Islam baca doa wiridan bareng, doain negara yang kita cintai ini. Jangan lagi mikirkan pribadi-pribadi saja. Doa ini ada doa untuk sedunia. Satu negara kita awalnya, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Doa yang pertama setelah Al-Fatihah ada doa untuk negara kita semua. Yang kedua, saya mau ijazahkan Bapak Ibu semua yang berkenan tentang istighfar supaya jembar rezeki, nggih. Panjenengan sempit rezeki, obatnya itu namanya istighfar. Kapan minumnya? Al-Quran ada menyebut di dalam 2 ayat, wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Ashar itu sahur. Jadi baca istighfar itu waktu sahur, kubaila subhi bi qalil, sedikit waktu menjelang subuh. Pas bulan puasa nanti panjenengan sudah bisa mulai, duduklah pada waktu sahur, selesai baca istighfar sudah subuh. Itu yang paling hebat waktunya. Berapa kali isyarat dalam Al-Quran, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Jika kamu mohonkan ampun untuk orang munafik 70 kali, Allah tidak akan mengampuni. Seakan-akan 70 kali ini adalah hitungan luar biasa. Rasulullah mengatakan, inilah astagfirullah fil yaumi aktsara min 70 marratan. Aku dalam sehari beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali. Berarti panjenengan minumnya satu waktu utamanya.
Dosisnya sekali minum 70 kapsul istighfar. Insya Allah cukup rizkimu. Ini contohnya saya, Pak. Saya tuh dulu kecil, cilik menyong, saya itu gede, malah bilang anak bocor sih. Jam 4 pagi panjenengan lenga baca istighfar, jangan yang rumit-rumit, yang sederhana yang saya ijazahkan. Akhir surah Al-Mu'minun, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Apa mboten, Bu? Ayo, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, Rabbighfir warham, Rabbighfir warham. Baca 70 kali, tapi kudu ada syariat usaha, karena rizki tidak jatuh dari langit begitu saja. Saya ijazahkan buat panjenengan semua yang mau tinggal jawab qabil tu saja ya. Nanti saya kode, yang mau silakan qabil tu, tapi istiqomah dibaca. Saya ijazahkan panjenengan semua mengamalkan Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin sebanyak 70 kali pada waktu sahur. Insya Allah jembar rezeki kalian. Al-Fatihah. Nah, itu saja. Saya mohon semua yang hadir untuk bersama-sama berdiri dengan sikap tegak dan meluruskan barisan. Semuanya monggo berdiri. Mari kita membaca surah Al-Fatihah
untuk para masyayikh yang kita hauli malam ini, juga kita khususkan buat Romo Kiai Rozikin keluarga bersama para guru. Semoga Allah berikan kesabaran, anak-anak santri diberikan kemudahan, ibu bapaknya juga mikirin bayaran. Ala hadhihi al-Fatihah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Tapi sebelum saya pungkas, saya ingatkan bahwa nanti di hari kiamat itu malaikat akan manggil orang yang mati syahid masuk surga, keluar lagi. Ketika ditanya kenapa kamu keluar lagi, saya bisa mati syahid karena dulu saya dapat pengajian. Saya malu kalau sayanya masuk surga tapi guru saya belum. Yang memberitahu kamu pahala mati syahid siapa? Kiai Rozikin. Panggil Kiai Rozikin. Kiai Rozikin nopo panjenengan ingkang musar menika tiyang. Malaikat sama kiai masopan. Yo wong ketoke bocah iki nek ngaji ku yo kondang buri. Ada rutut dok. Malah ngaji ku guyu-guyu dok. Tapi nyatanya diamalkan. Terus gimana kan? Santrimu ini tidak mau masuk surga karena ajri hormat sama gurunya. Jadi panjenengan masuk surga dulu, kiainya masuk surga. Keluar lagi. Loh kenapa kok kiai keluar lagi? Ya memang saya yang mulangkan dulu, tapi bisanya mulangkan karena ada lokalnya buat ngaji. Lokalnya yang bangun siapa? Pak Robert. Oh gitu. Coba panggil si Robert dong ini. Pak Robert, bener kamu bangun pesantren dulu, bantuin ruangannya. Betul, ala kadarnya lah, waktu saya banyak kok. Oh ya sini, karena ya ini bisa mulang itu ada ruangannya, santri bisa ngaji ada ruangannya, ada lokalnya. Mereka tidak mau masuk surga sebelum yang banguninnya dulu. Jadi Pak Robert dulu masuk surga dulu, nanti nyusul kiainya dan santrinya, baru belakangan orang yang mati syahid. Kan itu jelas ya? Jadi berlomba lah yang punya tanah sumbang tanahnya, yang punya rezeki sumbang rezekinya untuk perkembangan pondok kita semua. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sama sini? Balik sana. Dan belum doa dulu. Dan doa harian dia.